Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, bunda-bunda, besti-besti, kakak-kakak, abang-abang, anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat, selamat. Bagaimana puasa Ramadannya? Mudah-mudahan lancar ya semuanya. Kembali saya hadir di sore ini dalam acara Kisah Inspiratif Sore-sore. Selama bulan Ramadan ini saya akan bacakan kisah sahabat Rasulullah biar kita mengenal sahabat-sahabatnya, termasuk saya teman-teman ya. Saya bacakan biografi 60 sahabat Rasulullah dari buku karangan Khalid Muhammad Khalid, seperti ini bukunya. Sore ini cerita yang keempat, mohon maaf, yaitu sahabat Bilal bin Rabah. Setiap kali nama Abu Bakar disebut, Umar bin Khattab berkata, Abu Bakar adalah junjungan kita yang telah memerdekakan Tuan kita. Siapa Tuan kita itu? Maksudnya adalah Bilal bin Rabah. Orang yang oleh Umar diberi gelar Sayyidina atau pemimpin kita tentu bukanlah orang sembarangan, melainkan laki-laki yang agung dan terhormat. Namun, laki-laki yang sangat hitam, kurus kerempeng, tinggi jangkung, berambut tebal, dan bercambang tipis ini, sebagaimana digambarkan oleh para perawi, setiap kali mendengar kata-kata pujian dan sanjungan yang ditujukan kepada dirinya, maka ia pasti menundukkan kepalanya dan memejamkan mata. Dengan air mata yang membasahi kedua pipinya, ia pun berkata, Aku tiada lain hanya seorang laki-laki Habasyah yang dahulunya adalah seorang budak. Jadi teman-teman, siapakah laki-laki Habasyah yang dahulunya merupakan seorang budak ini? Ia adalah Bilal bin Rabah, muadzin Islam dan orang yang mengguncang para penyembah berhala saat itu. Bilal merupakan salah satu wujud keajaiban iman dan kebenaran, salah satu mujizat Islam yang agung. Dari setiap 10 orang Islam, sejak awal munculnya Islam hingga hari ini dan sampai kapanpun, kita akan menjumpai paling tidak 7 orang yang mengenal Bilal. Artinya, ada ratusan juta manusia sepanjang masa dan generasi yang benar-benar mengenal Bilal, hafal namanya, dan mengenal tugasnya beserta riwayatnya secara lengkap. Hal itu sebagaimana mereka mengenal 2 khalifah terbesar dalam Islam, yaitu Abu Bakar dan Umar. Anda bisa menanyakan kepada setiap anak yang masih duduk di sekolah dasar di Mesir, Pakistan, maupun Cina. Pasti mereka mengetahui siapa Bilal. Semua orang mengenal Bilal, baik berada di Amerika, Eropa, Rusia, Irak, Suriah, Turki, Iran, Sudan, Tunis, Aljazair, Maroko, di pedalaman Afrika, hingga di pegunungan Asia atau di belahan bumi manapun yang dihuni oleh kaum muslimin pada saat mereka mengenal Bilal. Anda bisa menanyakan kepada sembarang remaja muslim, siapakah Bilal itu, nak? Anak itu pun pasti akan menjawab bahwa Bilal adalah muadzin Rasulullah. Ia adalah seorang budak yang disiksa oleh tuannya dengan batu panas agar mau meninggalkan agamanya, yaitu agama Islam saat itu. Tetapi ia tetap teguh berkata, Ahad, Ahad. Hitamnya warna kulit Bilal, rendahnya kedudukan dan nasab, serta kehinaan dirinya sebagai hamba sahaya, tak sedikit pun menjadi penghalang bagi Bilal saat itu untuk menampati kedudukan tinggi yang pantas ia raih. Karena kesungguhan, keyakinan, kesucian, dan kegigihannya setelah ia memilih Islam sebagai agamanya. Semua itu sama sekali tak diperhitungkan dalam timbangan penilaian dan penghormatan orang-orang kepadanya, dikarenakan penilaian manusia hanyalah tertuju
pada kedudukan tinggi yang bukan pada tempatnya. Orang-orang mengira bahwa budak seperti Bilal biasanya asal-usulnya tidak jelas, tidak memiliki keahlian dan tidak mempunyai keluarga, serta tidak memiliki sesuatu pun dalam hidupnya. Bahkan, seorang budak adalah milik tuannya yang telah membelinya. Dengan uang yang hidupnya berada di tengah hewan ternak, mengurusi unta, kuda tuannya, mereka mengira bahwa makhluk seperti ini tidak mungkin mampu melaksanakan sesuatu atau menjadi sesuatu yang berarti. Namun Bilal ternyata memecahkan sejarah, teman-teman. Bilal sering mendengar Umayyah membicarakan Rasulullah, baik dengan kawan-kawannya maupun anggota sukunya, hingga mengeluarkan kata-kata yang buruk, penuh dengan kemarahan, tuduhan, dan kebencian. Dan sela-sela kemarahan yang meluap-luap, telinga Bilal menangkap ciri-ciri menggambarkan agama baru. Umayyah ini adalah tuannya ya, teman-teman ya. Ia merasa bahwa ciri-ciri itu merupakan hal baru yang ada di lingkungan tempat dirinya hidup dan tinggal. Melalui pembicaraan-pembicaraan mereka yang penuh dengan kecaman keras, telinga Bilal juga menangkap pengakuan mereka akan kemuliaan, kejujuran, dan amanah yang dimiliki oleh Muhammad. Benar, Bilal bisa mendengar mereka yang sebenarnya kagum dan penuh rasa penasaran terhadap agama yang dibawa oleh Muhammad. Mereka saling berkata satu sama lain, Muhammad itu tidak akan pernah menjadi pendusta, penyihir, maupun orang gila. Meskipun hari ini kita terpaksa menuduhnya seperti itu agar bisa menghalangi mereka yang berduyun-duyun mengikuti agamanya. Bilal mendengar mereka menghalangi orang-orang untuk memeluk agama Islam. Mendengar mereka berbicara tentang sifat amanah yang dimiliki Muhammad, ketepatan janjinya, keberanian dan mulia akhlaknya, serta kecerdasan dan keluasan pikirannya. Diceritakan pada suatu ketika Abu Bakar meraih tangan Bilal dan membawanya ke alam kemerdekaan bukan budak. Abu Bakar menebusnya kepada Umayyah, tuannya Bilal. Umayyah berkata, ambillah ia. Demi Lata dan Uzza, andai engkau hanya mau membelinya dengan satu keping emas pun, aku pasti memberikannya. Abu Bakar bisa memahami pedihnya rasa putus asa dan hilangnya harapan dalam kata-kata Umayyah ini, karena ia tidak menjawab, akan tetapi karena kata-kata berhubungan dengan kehormatan laki-laki yang kini telah menjadi saudaranya, Abu Bakar membalas kata-kata Umayyah, demi Allah, andai kalian tidak mau menerima selain 100 keping emas, aku pasti membayarnya. Teman-teman, tuannya Bilal ini marah karena Bilal bagaimanapun disiksa oleh tuannya, tapi dia tetap kukuh begitu ya, berkata ahad. Akhirnya tuannya menjualnya bahkan hanya dengan sekeping emas katanya, tapi Abu Bakar Siddiq tidak mau membelinya selain minimal 100 keping emas. Masya Allah ya. Ini teman-teman kisah tentang Bilal bin Rabah, sahabat Rasulullah ya. Abu Bakar lalu membawa saudaranya itu menghadap Rasulullah SAW, seraya menyampaikan kabar gembira tentang kemerdekaan Bilal. Saat itu bagaikan hari raya yang agung. Sesudah Rasulullah dan kaum muslimin hijrah ke Madinah dan menetap di sana, beliau mensyariatkan azan dan sholat. Dalam kondisi demikian, siapakah yang pantas menjadi muazin untuk menunaikan sholat 5 kali setiap hari, yang kalimat-kalimat takbir dan tahlilnya menggema di cakrawala? Orang itu adalah Bilal. Bilal yang sejak 13 tahun lalu sudah berteriak ahad, Allah ahad, ahad, meskipun siksa senantiasa menimpa dan menyiksa tubuhnya. Kini Rasulullah memilihnya untuk menjadi muazin Islam yang pertama. Dengan suaranya yang merdu dan indah, Bilal mampu memenuhi hati dengan keimanan dan memenuhi telinga dengan keindahan. Ia menyeru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu alla ilaha illallah,
Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Seperti azan yang sering kita dengar saat ini, teman-teman. Hari demi hari terus berlalu hingga tibalah saatnya Mekah ditaklukkan oleh Rasulullah. Memasuki kota Mekah, seraya bersyukur dan mengumandangkan takbir diikuti oleh puluhan ribu kaum muslimin. Pertama-tama beliau menuju Ka'bah. Saat itu Futu Mekah ya teman-teman ya. Ka'bah tempat suci yang dipenuhi oleh berhala kaum Quraisy dengan jumlah bilangan hari dalam setahun. Jadi teman-teman tidak kurang dari 360 berhala ada di sana. Kini kebenaran telah datang, hancurlah kebatilan. Rasulullah SAW masuk ke dalam Ka'bah, ditemani oleh Bilal. Begitu masuk ke dalam Ka'bah, Rasulullah menemukan sebuah patung yang terukir menyerupai Ibrahim radhiyallahu an, yang digambarkan sedang berjudi menggunakan anak panah. Rasulullah sangat marah saat itu dan bersabda, "Semoga Allah menghancurkan mereka. Kakek kita tidak pernah melakukan perjudian, bahkan yang seperti ini. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi beliau adalah seorang Muslim yang hanif dan bukan pula tergolong kaum musyrikin." Rasulullah menyuruh Bilal untuk naik ke atas masjid dan mengumandangkan azan. Bilal segera melaksanakan perintah tersebut, mengumandangkan azan. Betapa indahnya waktu itu. Kehidupan di Mekah berhenti bergerak dan ribuan kaum muslimin berdiri melaksana jasad mati. Dengan khusyuk dan berbisik, mereka tirukan kalimat azan mengikuti Bilal. Kaum musyrikin di rumah-rumah mereka hampir tidak percaya dengan apa yang terjadi. Mereka bertanya-tanya dalam hati, benarkah ia adalah Muhammad dan orang-orang miskin yang dahulu pergi meninggalkan negeri ini? Apakah benar dia adalah Muhammad yang datang bersama puluhan ribu kaum mukminin yang dahulunya pernah kami usir, kami perangi, dan kami bunuh kerabat serta keluarga tercintanya? Apakah benar ia adalah Muhammad yang berpidato di hadapan kami saat nyawa kami berada di tangannya? Pergilah, karena kalian semua telah bebas. Masya Allah ya, jadi semuanya dibebaskan oleh Rasulullah pada saat kemenangan Mekah. Hari-hari berjalan, Rasulullah SAW telah berpulang ke rahmatullah dengan ridho dan diridhoi. Selanjutnya, urusan kaum muslimin dipegang oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Suatu hari, Bilal beranjak menemui Khalifah Rasulullah. Ia hendak menyampaikan isi hatinya. Ia berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, amal mukminin yang paling utama adalah jihad fisabilillah." Abu Bakar bertanya, "Jadi apa yang engkau inginkan, wahai Bilal?" "Aku ingin tetap berjuang di jalan Allah sampai akhir hayatku," jawab Bilal. "Siapa lagi yang akan mengumandangkan azan untuk kami nanti?" tanya Abu Bakar. Dengan dua mata yang berlinang air mata, Bilal menjawab, "Sungguh aku tidak akan lagi mengumandangkan azan untuk siapapun sesudah Rasulullah." Abu Bakar berkata, "Wahai Bilal, tetaplah di sini dan kumandangkanlah azan untuk kami." Bilal berkata, "Seandainya dahulu engkau memerdekakanku adalah demi kepentinganmu, aku terima kehendakmu itu. Namun jika engkau memerdekakan aku karena Allah, biarkanlah diriku ini untuk Allah sebagaimana maksud baikmu itu." "Wahai Bilal," kata Abu Bakar, "aku memerdekakanmu karena Allah," jawab Abu Bakar. Akhirnya Bilal pun kemudian meninggalkan kota Madinah. Singkat kata, Bilal telah mempersembahkan sisa hidupnya dan umurnya untuk berjuang di jalan Islam. Ia bertekad untuk dapat menghadap Allah dan Rasul-Nya dengan keadirinya sedang melakukan amal yang paling dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Suaranya yang merdu, lembut, dan menyentuh itu tidak lagi memandangkan azan seperti biasa. Hal itu karena setiap kali ia azan dan menggunakan kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka bangkitlah ingatannya kepada Rasulullah sehingga suaranya tenggelam dalam tekanan kesedihan. Air mata pun bercucuran menggantikan kata-katanya.
Azan terakhir yang dikumandangkan adalah ketika Amirul Mukminin Umar berkunjung ke Syam. Ketika itu kaum muslimin meminta Umar agar memujuk Bilal untuk sekali saja menggunakan azan bagi mereka. Amirul Mukminin pun memanggil Bilal ketika waktu sholat telah tiba. Umar berharap kepada Bilal agar dirinya mau menggunakan azan. Bilal segera naik ke menara dan menggunakan azan. Saat Bilal mengumandangkan azan, para sahabat yang pernah melihat Rasulullah ketika Bilal menjadi muazin turut menangis, mencucurkan air mata. Mereka menangis seolah tidak pernah menangis seperti itu sebelumnya. Dan Umar adalah orang yang paling keras tangisannya di antara mereka. Teman-teman, Bilal wafat di Syam sebagai seorang pejuang di jalan Allah, seperti yang ia inginkan. Kini, di bawah bumi Damaskus, terpendam jasad salah seorang pribadi yang agung di antara manusia, yang paling teguh dan tangguh dalam mempertahankan akidah dan keyakinan. Siapa? Yaitu Bilal bin Rabah. Teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan, menonton ya. Sudah hadir di sore ini, mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kita semua. Sampai jumpa di lain waktu, mudah-mudahan besok insya Allah kalau sehat, atau lain waktu juga ya teman-teman ya. Mudah-mudahan Bilal bin Rabah yang kita kenal sebagai muadzin pertama Rasulullah menjadi inspirasi bagi kita bahwa semua manusia sama, mau hitam kulitnya, putih kulitnya, yang dinilai oleh Allah adalah ketakwaannya. Mohon maaf teman-teman, cerita ini berakhir di sini karena sebentar lagi akan ada kegiatan di masjid teman-teman. Mudah-mudahan apa yang dibacakan oleh saya teman-teman ya, dari buku Khalid Muhammad Khalid 60 Sahabat Rasulullah ya, sore ini, yaitu tentang Bilal bin Rabah. Sampai ketemu besok ya di cerita sahabat yang lain selama Ramadan ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya, teman-teman sehat semua, teman-teman lancar puasanya, dan diterima amal ibadah kita selama Ramadan ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.